Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pardi. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betida Safrina dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ali Arifin dari kelompok 6 dan inilah video presentasi kami dari kelompok 6. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi para pendengar terutama di kelas MPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Bapak dosen yang semoga Allah jaga kita semua. Rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dan saya Raihan Ali Arifin yang bertugas untuk menyampaikan makalah ini akan menyampaikan mempresentasikan apa yang telah kami tulis dalam tugas kami, yaitu yang berhubungan dengan hubungan antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan strategik. Pak Ibu yang semoga Allah muliakan, makalah ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pengertian perencanaan pendidikan, kemudian yang kedua, pengertian perencanaan strategik, dan yang ketiga, hubungan antara perencanaan pendidikan dan perencanaan strategik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang pertama kita masuk kepada perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan, perencanaan itu sendiri menurut Manab adalah berpikir sistematis dalam menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Artinya kita berpikir, merancang rencana, merancang step by step untuk mencapai tujuan dengan waktu yang singkat dan tenaga yang efisien. Kemudian menurut Siswanto, perencanaan itu adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Artinya menurut Siswanto dalam perencanaan terdapat mengoptimalisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, perencanaan pendidikan itu adalah menurut Y. Diror, perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan atau suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan dengan mencapai tujuan-tujuan dan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh di suatu negara. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat masa ke masa, waktu ke waktu untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan yang itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini merupakan definisi dari rencana pendidikan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan rencana strategis? Perencanaan strategis adalah, ini disampaikan oleh Hani Handok. Beliau mengatakan perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.
dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Ya, jadi menurut Hani Handok, yaitu perencanaan strategik adalah proses pemilihan tujuan-tujuan, kemudian juga kebijaksanaannya dan program-programnya, sehingga ya dapat diimplementasikan, yaitu strategi dan kebijaksanaannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lalu selanjutnya, perencanaan strategis menurut Nuruddin atau Nurdin. Beliau mengatakan perencanaan strategis merupakan rencana yang berkaitan dengan kegiatan menetapkan tujuan, pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan. Perencanaan biasanya diambil oleh pucuk kepemimpinan atau pucuk pimpinan yang kadang kurang didukung oleh data statistik, tetapi lebih kepada pertimbangan perencanaan. Jadi menurut Nurdin, perencanaan strategik biasanya diambil oleh pucuk kepemimpinan, yaitu pucuk pemimpin, namun kadang kurang didukung melalui data statistik, tapi lebih berat kepada pertimbangan perencanaannya atau pertimbangan dari perencana itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada pentingnya perencanaan strategik atau perencanaan strategis. Di antara pentingnya perencanaan strategik, yang pertama adalah perencanaan strategis memberikan kerangka dasar di mana semua bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Ya, artinya perencanaan strategik itu bentuk dasar, kerangka dasarnya. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi lainnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan masuk kepada hubungan perencanaan pendidikan dengan perencanaan strategis. Yang pertama, yaitu perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pembuatan rencana pendidikan yang dipilih oleh lembaga pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan melibatkan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebelum perencanaan pendidikan dibuat, lembaga pendidikan harus membuat perencanaan strategis terlebih dahulu, di mana dalam perencanaan strategis dapat diidentifikasi strategi untuk aktivitas dan operasi masa depan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk menggambarkan konsekuensi dari keputusan perencanaan yang dibuat saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan dapat menerjemahkan seluruh strategi dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang, di mana tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar dari pembuatan perencanaan pendidikan. Jadi harus terdapat hubungan kuat antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan strategik, di mana hal ini membantu manajemen memastikan bahwa seluruh perhatian tidak fokus pada jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang selanjutnya, setelah kita paparkan tadi, hubungan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan pendidikan melibatkan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebelum perencanaan pendidikan dibuat, lembaga pendidikan harus membuat perencanaan strategis terlebih dahulu, di mana dalam perencanaan strategis terdapat strategi yang dapat diidentifikasi untuk aktivitas dan operasi masa depan. Ya. Kemudian juga rencana strategis biasanya mencakup 5 periode. Ya. Atau 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk menggambarkan, memaparkan konsekuensi dari keputusan perencanaan yang dibuat saat ini. Ya.
inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Jika ada kritik dan saran, kami membukanya dengan lapang hati. Ya, semoga ini dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi, ya, kemudian juga bagi orang yang membacanya dan menonton apa yang telah kami ulas. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.